Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Technical Meeting Lomba UI UX IAA tahun 2022. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Irena Dwita Natalia, selaku MC pada acara hari ini. Di sini saya akan memandu teman-teman peserta dalam mengikuti rangkaian acara technical meeting Lomba UI UX. Lomba ini merupakan salah satu sub acara dari acara IAA tahun 2022. Bagi kalian yang masih belum paham mengenai IAA, akan saya jelaskan. Jadi, IAA merupakan singkatan dari Informatic Anniversary Awards yang bertujuan untuk memperingati ulang tahun Prodi Informatika UKDW. Nah, pada lomba ini, kami berkolaborasi dengan pihak Skillful yang merupakan salah satu penyelenggara lomba ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan lomba UI UX ini, diharap untuk menyimpan pertanyaan hingga sesi tanya-jawab dibuka. Di sini, dari pihak Skillful, terdapat dua perwakilan, yaitu Kak Michelle Utama dan Kak Michael Sihombing. Untuk itu, langsung saja masuk pada penjelasan dari pihak Skillful. Untuk pihak Skillful kami persilahkan. Halo, sorry Ren, langsung ke aku atau Michelle dulu? Kak Michelle, mungkin Kak. Nggak apa-apa Kak, bakal lanjut aja. Oke, boleh aku langsung aja ya. Thank you buat waktunya Iren sama Michelle. Halo semua, halo tim IAA, halo perwakilan Skillful, dan halo teman-teman semua. Kenalin aku Mikael Halomon Siombing dari tim Skillful yang jadi salah satu penyelenggara untuk lomba ini. Jadi untuk lomba hari ini adalah mengenai UI UX. Mungkin singkatnya nanti briefnya mengenai ngebuat sebuah desain untuk web platform gitu. Tapi mungkin sebelum mengarah ke sana, aku bakal ngejelasin sedikit mengenai Skillful. Jadi Skillful itu adalah sebuah platform yang sebenarnya sekarang itu fokus untuk ngoding sama UI UX. Jadi kita itu menyediakan berbagai hal di platform kita untuk ngetrain sertifikasi teman-teman dan tentunya nge-connect ke job gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari pelatihan, kelas-kelas mengenai digital skill, terus mau mendapatkan sertifikat, disertifikasi, terus pengen connect ke job, salah satu tempatnya adalah platformnya adalah skillful.com gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat beberapa produknya kita, mulai dari kelas, jadi nanti teman-teman bisa ngeliat ada kelas front end, back end, ada UI UX dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa lihat program-program. Jadi teman-teman sini kan mungkin ada yang umum, ada yang mahasiswa ya. Sekarang itu yang umum itu lagi buka kerjasama dengan DTS Kominfo. Program bootcamp selama hampir 6 bulan, 4 sampai 6 bulan gitu. Ada UI UX, ada banyak gitu. Nanti teman-teman bisa daftar gitu. Terus juga kita lagi ada teman-teman yang peserta di sini juga ada yang mahasiswa. Kalau mungkin semester 4 atau 5 ke atas, bisa join ke Kampus Merdeka. Programnya di Skillful juga ada gitu, gratis. Semua gratis, disertifikasi, dan mungkin ada UI UX, backend dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa masuk ke sana gitu. Yap, thank you tadi misal juga ada community juga di Skillful gitu. Nanti teman-teman bisa akses di skillful.com langsung gitu. Yap, mungkin itu dulu penjelasan singkat mengenai Skillful. Selanjutnya aku bakal lanjut mengenai brief lomba. Oke. Yap, sebelumnya untuk brief lomba, karena
karena ini untuk umum, jadi mungkin kita bakal mengerjakan sebuah tampilan, mungkin bisa dibilang landing page untuk skillful.com. Jadi sebenarnya bukan tampilan yang baru, tapi redesign gitu. Premisnya apa, teman-teman bisa cari gitu. Misalnya aku mau ngedesain skillful platform webnya, tapi kita ini web ya, bukan mobile apps gitu. Jadi web based. Nanti teman-teman bisa akses juga skillful.com untuk melihat referensinya gitu. Dan nanti teman-teman bisa nge-redesign gitu, yang dimana fokus untuk mengincar anak-anak milenial gitu, teman-teman yang baru lulus dari kampus dan mungkin struggle untuk mau masuk kuliah atau menambah ilmu digital skill mereka melalui kelas online gitu. Intinya target personalnya itu adalah teman-teman yang ya mungkin teman-teman yang fasih mengenai teknologi, yang mungkin dalam tanda kutip anak-anak milenial atau Gen Z ya gitu. Functionality-nya apa aja itu terserah teman-teman, tapi yang mau kita kasih tahu di sini, di Skillful sendiri itu nggak perlu banyak landing page, yang nggak perlu beberapa halaman. Fokus aja ke ketika akses skillful.com, halaman pertama itu apa gitu. Menu-menunya tetap ada, tapi nggak usah dibuat sampai halaman di menu ini nggak perlu gitu. Tapi biasanya landing page ketika kita akses pertama kali, kita pengen memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai produk yang ada di company kita gitu. Contohnya Skillful, ketika aku mau ngakses skillful.com, salah satu produk utamanya itu adalah kelas gitu. Tentu bakal akan menampilkan kelas-kelas berkategori seperti UI UX dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kelas-kelasnya apa aja. Itu yang pertama. Terus mungkin bisa explore lebih jauh lagi mengenai Mungkin nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi ke fitur yang ada di kelasnya. Mungkin kayak ada playground. Jadi playground itu kalau teman-teman ikut yang kelas coding, free. Ingat ya, Skillful sekarang itu masih free kelas-kelasnya gitu. Bahkan dari dasar itu free semua sampai di tahap intermediate. Kalau nggak salah juga masih ada yang gratis gitu. Itu nanti kalau untuk coding ada playground. Playground itu kayak code editor IDE di ya kayak VS Code gitu. Jadi ada auto gradingnya gitu. Kalau untuk UI UX nanti akan berupa video dan ada soal-soal latihan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa nge-highlight mengenai fitur juga. Selain kelas, ada produk kita namanya program dan beasiswa. Seperti yang aku jelaskan tadi, program dan beasiswa ini overall sih masih gratis semua. Kita kerja sama klien untuk menghadirkan sebuah program bootcamp yang stack-nya itu ada banyak, UI UX, coding, bahkan ada 3D animasi, ada game development juga gitu. Itu teman-teman nanti bisa lihat lah di skillful.com. Selanjutnya ada forum, ada community juga, sama ada skill reward gitu. Jadi mengerjakan kelas atau berbagai hal yang berhubungan dengan ningkatin skill di Skillful, itu dapat skill point sebutannya. Dan itu bisa ditukarkan dalam bentuk voucher, bahkan teman-teman dapat AWS credit gitu. Ya mungkin teman-teman yang paham coding, itu berguna gitu. Tapi untuk yang UI UX itu bisa ditukarkan ke kode voucher, potongan-potongan gitu. Nah, mungkin teman-teman itu singkatnya kayak gitu. Ngebuat halaman landing page, nge-redesign sih sebenarnya. Skillful.com, mungkin functionality-nya nggak terlalu banyak gimana-gimana. Mungkin ada filter by kategori kelas atau apa gitu. Nanti ada beberapa section by produknya. Mungkin ada section produk kelas, ada program, dan lain-lain gitu. Menu-menunya juga nggak apa-apa, diambil aja dari menu yang skillful.com sekarang. Tapi per menunya nggak usah didesain gitu. Karena kita yakin nanti bakal ada functionality, mungkin kayak ada modal, nanti di akhir mungkin ada contact us, nanti ada modal atau apapun itu gitu. Overall sih itu aja. Nanti teman-teman bisa menggunakan berbagai tools, mulai dari Figma,
Adobe XD dan lain-lain. Tapi outputnya itu berupa, mungkin bisa nanti boleh dikasih tahu sama tim IAA. Kalau nggak salah sih JPEG ya, atau PNG gitu. Formatnya HD 120/80 kali 720 karena bentuknya memang web based kalau nggak salah. Ya, bentuknya web based gitu. Nah, PDF. Tapi kalau bisa saran sebenarnya PDF karena teman-teman yang paham menggunakan Figma, Adobe XD, ketika kita run prototype itu tampilnya cuman di screen kita aja. Sebenarnya kalau kita scroll lagi ke bawah itu bakal panjang lagi gitu. Jadi kalau untuk JPEG, PNG dan lain-lain sama aja sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin bisa dikompil ke PDF biar nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau untuk resolusinya minimal HD ya, bukan ini 720p, bukan batasannya. Bisa bebas di atas 720p itu bisa bebas karena bakal panjang ke bawah kan gitu. Minimal HD kalau bisa gitu. Terus ya kayak yang dijelaskan di persyaratannya juga hanya satu aja. Functionality mungkin nggak bisa ya ke record ya berarti ya. Ya mungkin satu halaman desain aja. Tapi ya mungkin kalau boleh sih ya mungkin teman-teman IAA bisa klarifikasi. Mungkin bisa ditambahkan gitu link prototype-nya gitu. Karena ya ada beberapa kriteria penilaian gitu. Mungkin kami juga melihat dari hasil prototipe-nya juga gitu. Karena kan nanti kayak menu di atas bisa aja sticky. Sticky itu nggak bisa dilihat dari PDF atau JPEG gitu. Harus di-run prototipe-nya. Nanti dikasih aja link Figma atau kalau menggunakan Adobe XD silahkan gitu. Yep, itu aja. Mungkin boleh lompat ke kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian, itu ada beberapa kriteria, kualitas, ya desain ya. Sebenarnya ini bakal subjektif dari kita gitu, tapi ya kita selalu usahakan objektif gitu, berdasarkan kriteria yang udah kita buat gitu. Terus mungkin inovasi gitu, ada desain yang lumayan unik gitu, kayak paling enggak mereka premisnya untuk ngebuat desain ini jelas gitu, kenapa harus kayak gini bentuknya gitu. Terus mungkin ada yang kayak out of the box, bentuknya nggak kayak skillful yang sekarang, lebih ya di luar ini kita lah, imajinasi kita gitu. Terus ya selebihnya ada konsep, inovasi desain, kualitas dan lain-lain gitu. Bobotnya kalau kualitas itu komponennya konsistensi, mulai dari warna. Skillful itu identik dengan warna merah, tapi mungkin boleh bereksplorasi warna apapun, tapi ya tetap estetikanya terjaga gitu, dan konsistensi gitu. Misalnya ada primary, ada yang secondary, nanti tiba-tiba yang primary jadi secondary gitu, warnanya kebalik-kebalik gitu, kan jadi nggak konsisten ya gitu. Terus brand guideline-nya sebenarnya dari Skillful nggak ada brand guideline, tapi teman-teman bisa nge-inspect elemen untuk dapatkan code warnanya gitu. Bahkan untuk font-nya juga ya di inspect elemen aja, klik kanan, select beberapa teks di skillful.com, nanti klik kanan inspect elemen. Nanti bisa teman-teman tahu tuh font-nya apa, terus warnanya apa aja gitu. Bisa dieksplorasi juga, bebas gitu. Ya realistis. Teman-teman nanti kalau seandainya tertarik ke bidang UI UX untuk kerja, harus realistis gitu, dan harus bisa didesain gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Makanya sebisa mungkin teman-teman yang ngedesain menggunakan fitur di Figma atau di Adobe XD itu auto layout gitu. Auto layout itu salah satu cara untuk melihat apakah ini bisa didesain atau enggak. Kadang kan ada yang kayak gambar gabung sama teks gitu, kayak tabrakan. Sebenarnya bisa didesain, cuman front end-nya juga mungkin nangis gitu. Nanti pas di mobile gimana gitu ngerapatinnya gitu. Jadi ya nanti teman-teman bisa pakai gunakan auto layout yang cuma sejajar simetris gitu, nggak sampai nempel yang gimana gitu. Nanti bisa dieksplor sendiri di toolsnya yang digunakan. Terus originalitas juga ya bebas dari hak cipta. Di sini sebenarnya kita concern juga hak cipta.
sebisa mungkin nanti kalau gunakan font, pakai font dari Google, font.google.com gitu, atau free source yang lainnya. Jangan sampai itu kita gunakan untuk, sebenarnya kalau untuk project itu hampir keseluruhan font itu nggak ada masalah sih. Aku nggak tahu ya, atau memang ada yang harus berbayar gitu. Tapi untuk tujuan komersil biasanya harus berbayar. Tapi di font.google.com biasanya sih gratis semua gitu. Terus untuk gambar kalau menggunakan vektor-vektor boleh, nggak ada masalah. Bahkan ngambil vektor dari Skillful juga ambil aja gitu. Formatnya SVG dan PNG harusnya udah ada di Skillful gitu. Tinggal nanti di klik kanan inspect element gitu. Iya, solusi ya udah pasti ya, mungkin out of the box atau yang gimana, sama konsepnya juga gitu. Mungkin bobot untuk nilainya itu aja sih sebenarnya gitu. Terus mungkin kalau nggak salah ada dimension juga ya, nanti teman-teman ya mungkin nanti teman-teman IAA boleh clarify lagi, boleh nanti di-share gitu ketika udah selesai, boleh di-share di sosmednya masing-masing, mungkin untuk publikasi, untuk melihat teman-teman, untuk ya sekedar pamer ya, mungkin hasil karya nggak ada masalah sama sekali. Boleh nanti di tag teman-teman dari IAA, nanti ada guidebooknya juga, mungkin juga bisa di tag sama ke teman-teman Skillful gitu. Nanti teman-teman Skillful juga bisa bantu untuk nge-publish kontennya gitu. Mungkin nanti ada beberapa yang nge-tag, yang terpilih nanti bisa kita publish di ya mungkin di Instagram atau di LinkedIn-nya kita gitu. Nanti boleh di tag aja di Skillful dan teman-teman IAA juga gitu. Yap, ada Melisa nih. Boleh Melisa? Oke, baik Kak. Saya mau nambahin Kak. Jadi, untuk yang mau posting, mempublikasikan di Instagram, platform Instagram itu akan dari panitia saja Kak yang memposting. Jadi nanti di hari tenggat desain hasil karya itu pada tanggal 21 Juli pada jam 12 siang itu adalah tenggat pengumpulan. Nah, setelah itu panitia akan langsung memposting hasil karya dari peserta dan akan memberikan tag untuk Skillful dan juga untuk pesertanya juga. Oke, thank you buat Melisa. Mungkin di sini yang aku perlu mention, apakah teman-teman peserta ini boleh nanti ketika udah menyelesaikan, itu jadi haknya dia untuk nge-tag IA gitu. Misalnya, aku udah selesai nih, tapi aku pengen nge-share nih. Nggak peduli mau menang atau kalah gitu, tapi aku pengen nge-share hasil karyaku gitu. Aku tag IAA dan aku tag skillful.com. Itu boleh atau enggak? Sangat boleh Kak. Jadi untuk yang di IG IAA itu untuk menentukan pemenang terfavorit Kak. Jadi IAA ini, lomba ini juga mempunyai penjuaraan yang itu adalah juara terfavorit Kak. Jadi untuk peserta itu nanti akan diberikan waktu untuk mencari jumlah peserta jumlah likes ke teman-temannya untuk mendapatkan like terbanyak. Nanti di tanggal 25 siang itu adalah penentuan juara terfavorit seperti itu. Oke, thank you Melisa. Mungkin dari tim Skillful itu dulu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin udah ada tumpukan pertanyaan, nanti boleh ditanyakan langsung ke kita gitu. Yap, dari kita itu dulu sih. Boleh aku balikan lagi ke Iren. Thank you. Boleh. Terima kasih buat Kak Michael atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand dan nanti akan saya persilahkan untuk on mic atau menuliskan pertanyaannya di chat box. Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Ya, untuk Muhammad Akbar Hafisan, silakan open mic.
Iya, terima kasih untuk Kak Iren atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Kak Michael atas tadi penjelasannya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Untuk desain ini, apakah kita hanya mendesain landing page dalam bentuk desktop saja atau responsif juga mobile maksudnya? Oke, aku bisa langsung jawab ya. Yap, cuman untuk web based saja. Kalau responsifnya nggak perlu. Oke, baik. Mungkin sama ini sih. Untuk kayak misalnya ada aset-aset seperti aset-aset visual ya, seperti kayak ilustrasi dan lain-lain. Ini apakah kita bisa pakai ilustrasi selain yang ada di websitenya Skillful saat ini, atau kita harus pakai aset ilustrasi yang ada di websitenya Skillful? Yap, bebas sih Akbar. Mau aset dari manapun bebas, tapi yang pasti hak ciptanya gitu. Free source, bisa dipastikan free source gitu aja sih. Oh, oke. Oke, baik. Kalau gitu cukup dari saya. Terima kasih Kak Michael. Saya kembalikan ke Kak Iren. Thank you Akbar. Ya, terima kasih buat Kak Muhammad Akbar. Untuk peserta lain, apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oh ya, silahkan Harun Ar-Rasyid, boleh open mic. Ya, ini kasih atas waktu. Yang didesainnya landing page atau beranda ya. Kan kalau beranda itu harus login. Kasih. Sorry Harun, mungkin kurang terlalu jelas suaranya. Ya, maksudnya yang mau didesain itu beranda atau landing page ya. Soalnya di Gitbook-nya itu beranda tulisannya. Beranda atau landing page? Iya. Soalnya kan kalau di website itu kita ketik di atas kan skillful.com/com itu kan beranda. Otomatis dia ngasihnya ke halaman setelah login. Kalau yang tampilan awal kan landing page dia. Skillful.com doang. Beranda. Mungkin nanti kopinya bisa diperbaiki sih. Beranda sama landing page itu mungkin menurut kita itu masih sama ya. Landing page itu ya pertama kali kita akses skillful.com ya kita bisa sebut itu landing page gitu. Beranda mungkin nanti boleh diperbaiki lagi. Landing page sih gitu. Iya. Mau dia state-nya login atau nggak login? Oke, untuk state-nya dia nggak login aja gitu. Karena kalau udah login boleh deh, nanti teman-teman kan itu kan ada batasan page-nya. Teman-teman boleh explore dia state-nya login atau nggak login. Boleh dipilih salah satu ya, jangan dua-duanya gitu. Jadi yang mana nih Mas? Landing page atau berandanya? Landing page. Landing page aja ya? Ya benar. Oke, berarti itu bisa diedit soalnya bingung lihat. Ya boleh nanti dibantu diedit sih. Oke. Kasih ya Mas, Mbak. Terima kasih untuk Kak Michael atas jawabannya dan terima kasih Kak Harun Ar-Rasyid atas pertanyaannya. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya. Ini Charlie nanya cuman satu layout. Iya benar, cuman satu. Ya. Cuma satu, tapi nanti kan bisa panjang tuh sampai ke bawah tergantung sectionnya mau buy produk atau apa sampai ke bawah gitu. Jadi ya tetap satu aja. Tapi mungkin panjang ke bawah nanti gitu. Ya, terima kasih Kak. Mungkin untuk Ardian bisa on mic. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya untuk apakah kita bakal dapat ini ya PDF atau dokumen untuk brand guideline seperti fontnya pakai apa, terus penggunaan logo dan warna itu
batasannya kayak gimana aja gitu. Biar kita juga tahu do or don't-nya dari brand dari Skillful ini. Oke. Untuk brief ini eksplorasi itu bebas. Jadi nggak ada kita kekang gitu. Mau eksplorasi gimana pun itu bebas gitu. Dan kita nggak ada do don't-nya juga nggak ada gitu sebenarnya gitu. Terus kalau untuk brand guideline belum ada brand guideline-nya kita. Maksudnya belum bisa dipublikasi gitu. Makanya tadi aku sempat mention teman-teman bisa inspect elemen aja gitu. Klik kanan nanti teksnya atau gambarnya atau warnanya, nanti ya mungkin kalau paham sedikit mengenai coding ya mungkin langsung nampil tuh kode warnanya gitu sama fontnya apa gitu. Tapi sementara belum tersedia sih Ardian untuk PDF brand guideline-nya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Ardian atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Michael juga. Selanjutnya ini Kak ada pertanyaan dari Raditya Bintang di chatbox. Untuk desainnya perlu dikasih dokumentasinya juga nggak Kak, seperti proses UX dan lain-lain? Ya, karena kebetulan ini memang satu page, kita berharapnya sebenarnya ada UX proses ya, tapi yang mau kita kerjakan sekarang itu cuma satu page dan itu konteksnya redesign gitu. Mungkin lebih ke user interface gitu. Nggak perlu ada UX prosesnya, tapi mungkin di file PDF nanti dijelaskan gitu. Section ini kenapa dapatnya kayak gini, di wording aja, by kalimat-kalimat aja, nggak usah dibuat gambar-gambar yang baru lainnya gitu. Jadi nanti dijelaskan aja. Misalnya section kedua aku mau menjelaskan lebih detail mengenai katalog kelas kita gitu, katalognya Skillful. Bentuknya kayak gini. Kenapa? Mungkin buttonnya sini nanti saya pernah ngeliat research kalau orang-orang itu biasanya mulainya dari kanan gitu, atau mulai dari ujung. CTA nanti di sini. Nanti boleh dijelaskan kayak gitu aja gitu. Tapi UX prosesnya mungkin ada teman-teman yang paham mengenai design thinking, nggak usah dulu dimasukin. Baik Kak, saya izin menambahkan. Untuk penjelasan hasil karya peserta itu nanti akan ada satu word yang peserta diwajibkan untuk membuat satu word untuk menjelaskan proses atau konsep dan desainnya. Jadi nanti peserta boleh memberikan link proses prototipe-nya seperti itu. Yap, thank you Melisa. Mungkin teman-teman udah dengar juga, nanti boleh di Word yang terpisah gitu, lebih jelasin di detail by detail aja di situ gitu. Mungkin ada yang pakai, mungkin teman-teman kalau untuk discovery bisa menggunakan Miro, nanti di screenshot aja, terus ditulis teks di Word yang berbeda gitu, nggak ada masalah. Tapi kayak ada UX prosesnya, ada flow-nya, jangan dulu kayaknya, gitu. Oh ini ada dari Charlie juga. Jadi brand guidelines-nya bebas ya Kak, seperti pilihan warna maupun font. Yep, bebas sih, tapi mungkin kalau dibuat merah kan kita jadi lebih familiar nih. Tapi kalau ada kombinasi warna baru, pattern warna baru, nggak ada masalah sama sekali di kita. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Itu Raditya Bintang ada pertanyaan lagi nih Kak. Nanti apakah file Figma-nya dikumpulkan? Iya, file Figma nggak usah file, di-share aja linknya nanti, dimasukkan aja ke ini, ke ya nanti kan hasilnya kan PDF, kalau nggak PDF, JPEG dan lain-lain, nanti ditambahkan aja link situ. Makanya tadi concernnya PDF aja. Kalau PDF kan bisa input linknya dan bisa diklik gitu. Kalau JPEG kan nggak bisa diklik. PDF itu masih bisa diklik linknya. Nanti ditambahkan aja di situ link Figma-nya. Dipendekin aja URL-nya juga bisa pakai bit.ly. Mau langsung panjang juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau bisa aksesnya dibuka ya, publik, biar bisa kita lihat juga gitu. Ya Kak, baik terima kasih atas penjelasannya. Apakah masih ada peserta yang ingin bertanya?
Karena meeting di ruang meeting ini sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kami akan menampilkan pertanyaan dari para peserta yang tidak dapat mengikuti meeting ini, Kak. Kami share melalui slide. Sorry Iren, ini ada pertanyaan nih dari Dedi Yoga. Oh Untuk iya, bisa di-redesign juga nggak, Kak? Card. Ya, semua komponen yang ada di Skillful itu bisa di landing page-nya itu bisa di-redesign gitu. Misalnya kalau ketemu tadi card itu kalau nggak salah yang bagian fitur ya di skillful.com. Sorry kalau aku salah ya. Kalau nggak salah ya itu. Boleh di-redesign bentuknya mungkin nggak di tengah, bisa simetris sejajar semua, itu bebas sih. Tapi ya tergantung dari kamu. Urutannya itu bebas. Produknya kelas dulu atau apa tuh bebas. Karena positioning aja itu ada logika berpikirnya gitu. Saya mau buat program deh paling atas. Ya mungkin bagi beberapa orang nggak apa-apa program di atas gitu. Tapi bagi beberapa orang mungkin kayak saya pengennya kelas gitu. Karena produk utama kita itu kelas gitu. Tapi saya pengennya itu ada beberapa yang pengen program. Kenapa? Karena gratis. Orang yang paling mention di awal itu gratisnya gitu. Jadi lebih besar konversinya gitu kalau kita letakkan di atas duluan ya, apapun produk yang bentuknya gratis gitu. Makanya nanti kami nanti bisa lihat cara berpikirnya gimana itu nanti dari penjelasan kalian gitu. Yang dikumpul nanti dari panitia, yang dikumpul nanti mungkin bisa terjawab ya dari Dedi Yoga tadi. Ini ada pertanyaan lagi. Panitia yang dikumpul nanti link Figma yang UI desainnya atau link prototype-nya ya Kak? Kalau udah dikasih link Figma-nya harusnya udah bisa kita run sih prototype-nya. Oh tapi nanti 2 aja nggak ada masalah ya. Makanya nanti di-bitly-kan aja, dipendekin aja gitu. Biar nggak terlalu panjang kan, nggak memenuhi 1 page gitu. Kak, dari Tival Kak, untuk publikasi di IG kita yang ngepostnya nggak dong, masa ya tim panitia yang ngebukain Instagram kamu kan. Bebas di post, kalau udah selesai kerjakan bebas post gitu, mau di tag Skillful atau nggak di tag, mau di tag IA atau nggak di tag itu bebas gitu, karena itu karyanya kamu, nggak boleh ada larangan harusnya gitu mau kamu publish. Tapi untuk yang pemenang nanti kan dipublish sama Iren, dari tim Iren gitu. Jadi kalau mau langsung dipublish, pengen pamer gitu nggak ada masalah gitu. Nanti boleh di-mention juga teman-teman dari IA juga gitu, programnya diselenggarakan dari tim IA gitu. Post IG apakah boleh menggunakan format video? Nggak ada masalah, karena kan kriteria penilaian itu bukan dari video yang kamu buat, bukan dari Instagram yang kamu buat kalau nggak salah, itu dari yaitu link yang kamu kasih tadi, Figma sama ini tadi ya, Figma sama PDF gambarnya tadi gitu. Jadi kalau mau dibuat video supaya eye catching gitu, nggak apa-apa, dibuat aja gitu. Karena bukan jadi kriteria untuk penilaian sih sebenarnya. Mungkin untuk kepuasan pribadi nggak ada masalah, atau mungkin menambahkan portofolio nggak ada masalah. Saya menambahkan ya Kak, peserta boleh bebas untuk ke-post, cuma untuk penentuan juara terfavorit nanti tetap dari panitia yang nge-post. Untuk like-nya dapat dihitung dari post yang IG yang di-upload oleh panitia Kak. Ya, jadi nanti teman-teman kalau udah upload di IG-nya masing-masing, like-nya ada puluhan ribu, nggak berpengaruh. Karena yang nanti yang dinilai itu like dari uploadan si panitia ya, gitu. Ya. Nanti Kemudian ya, ini Kak, ada pertanyaan dari Wahyu Fadli. Untuk logo dari Skillful sendiri, apakah boleh ganti warna? Itu kan SVG ya. Setahu SVG masih bisa bebas diubah, bahkan huruf S-nya aja, K-nya nanti warnanya apa itu harusnya udah bisa diubah gitu. Tapi enggak sih, kayaknya ini kan berurusan dengan company ya. Kayaknya nggak usah diubah gitu. Dari company sendiri belum ada niat untuk mengubah logo gitu. Tapi untuk mengubah warna itu masih mungkin, karena kan misalnya
kalau merah kan warnanya Skillful itu kan merah, logonya kita juga merah, kan nggak mungkin juga kan merah sama merah ketumpukan. Nah, berarti nanti otomatis state warnanya yang warna secondary gitu, warna putih contohnya, boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk bentuknya jangan ngabisin waktu, mending teman-teman fokus aja ke ininya, user interface-nya. Baik Kak, mungkin itu pertanyaan dari meeting. Untuk selanjutnya pertanyaan dari yang tidak bisa ikut dalam Zoom meeting ini sudah mengirimkan pertanyaannya di slide. Boleh. Itu mungkin Kak untuk pertanyaan yang pertama dari Akbar. Desain yang akan dibuat nanti apakah hanya landing page dalam bentuk desktop atau responsive mobile juga? Oke, dua pertama ini udah dijawab tadi. Akbar juga udah nanya, Wildan juga udah nanya tadi kalau nggak salah. Mungkin langsung ke Eka aja. Misalkan, ini tadi juga udah di-mention, boleh bebas, tapi asalkan source-nya itu free dan nggak mengandung hak cipta untuk project gitu. Karena beberapa platform itu bahkan untuk project aja dia harus nulisin kreditnya gitu, by contohnya by free pick gitu. Sebisa mungkin ya hilangkan yang ada term kayak gitu. Jadi gambar aja gitu, langsung ngambil gambar aja gitu. Free pick harusnya kalau nggak salah bahkan di project aja free pick itu harus nulisin kreditnya gitu. Takutnya nanti kalian udah nulis ngedesain gambarnya, tahu-tahu ada tulisan free pick di situ. Nggak tahu ya, kalau nggak salah ya pernah baca gitu. Asalkan free source gitu. Mau dibuat sendiri juga jauh lebih bagus, tapi UI dan UX itu kan bukan dilihat dari ilustrasi yang kalian buat gitu. Seberapa impactful sebenarnya dan logika berpikirnya gimana gitu. Premisnya apa gitu. Discovery-nya kalian itu gimana gitu. Mau dibuat sendiri pun nggak ada masalah. Diambil dari yang lain juga nggak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin aku lanjut juga ya, dari Anonymous. Untuk desainnya, berandanya full scroll sampai ke footer atau gimana ya? Yap, tadi yang aku bilang juga, nanti di scroll screenshot sampai ke bawah, sampai berapa section, tapi cuman halaman bagian landing page-nya aja gitu. Nanti scroll aja sampai ke bawah, terus kalau untuk link prototype-nya nanti di mention aja di Word-nya gitu. Jadi tetap dikumpulkan. Tadi kan kita udah ekspor gambarnya gitu kan, di Figma juga bisa ekspor langsung ke PDF. Ya nanti ya kreasi kalian gimana caranya bisa menambahkan, mungkin diubah dulu ke Word lagi, nanti tambahkan teks untuk link Figma, filenya, Figma file, sama link prototype-nya. Jadi ada dua link ya, ke filenya sama ke prototype-nya. Prototype-nya yang langsung jalan gitu. Oke, terus ada M. Alif Septa. Apa perlu membuat desain responsif? Pengumpulan halaman beranda yang dimaksud itu, ya tadi juga udah di mention juga, responsif nggak perlu. Terus halaman beranda itu full scroll, ya betul. Tergantung seberapa banyak sectionnya kalian di satu halaman itu. Apakah karya boleh dipublish? Boleh, nggak ada masalah. Tapi penilaian itu tetap dari uploadannya tim IA nanti gitu. Next ada Anonymous. Izin bertanya Kak, jika nanti dikumpulkan link prototype, berarti kalau on click direct ke page lain. Oke. Nggak perlu ke page lain. Menu kan kalau nanti mau ada yang menampilkan section pertama itu adalah menu. Menunya boleh nanti dikopas saja, bahkan di rename pun nggak ada masalah. Itu bebas gitu. Tapi kalau untuk direct ke halaman lain itu nggak perlu ya. Mungkin lebih yang ada functionality kayak modal, misalnya kita arahkan on mouse hover gitu, misalnya kita arahkan mouse-nya kita ke menu, nanti muncul drop down ke bawah yang melayang gitu, yang kayak gitu aja, yang bisa dilihat di satu halaman, nggak perlu pindah ke halaman lain gitu. Misalnya ada filter by mungkin urutannya kelas yang gratis atau yang berbayar.
atau yang paling banyak dilihat gitu. Yang gitu kayak gitu aja, nggak usah sampai pindah halaman, nggak perlu. Oke, mungkin semoga terjawab ya. Aditya, di halaman beranda nggak dimasukin, ada nggak section yang nggak dimasukin? Boleh bebas, kalau misalnya teman-teman mikir di halaman landing page itu nggak perlu yang namanya community. Ada premisnya, dijelaskan mungkin detail, apa-apa, nggak dimasukin juga nggak masalah. Gitu. Tergantung teman-teman. Bahkan cuma satu section aja, cuma halaman landing page aja yang ada scroll gambar kayak gitu, mungkin ada beberapa yang buat. Itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi jelas premisnya gitu. Hasil discover-nya harus jelas. Terus di halaman meredesign, oke, Aditya. Semisal halaman beranda Skifu ada section webinar, terus boleh, nggak ada masalah. Selama teman-teman melihat itu nggak terlalu penting, boleh. Gitu. Semoga kejawab ya Aditya. Ukuran frame mode desktop atau MacBook. MacBook itu 1440 ya. Desktop itu 1280. Mungkin desktop aja biar lebih general. Ya jangan MacBook deh, soalnya agak ngerapat nanti. Yang desktop aja. Semoga dijawab ya, Rian. Terus untuk sertifikat, apakah semua peserta? Oh ya, boleh nanti tim IAA yang jawab. Nanti di note dulu ya. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Untuk ukuran frame, yang pasti 16:9 ya, rata-rata kan 16:9 atau enggak 16:10 gitu. Memanjang ke bawah ya, di screenshot ke bawah, tergantung berapa banyak sectionnya gitu. Untuk font, ya guideline-nya itu nggak perlu, nanti teman-teman bisa explore sendiri dari inspect element gitu. Yap, untuk caption, nanti teman-teman ya boleh di note dulu. Terus isi file, ya nanti ini dari IA juga sih. Ya, itu aja sih. Semoga kejawab semua. Thank you. Ya, terima kasih untuk Kak Michael. Untuk yang sertifikat peserta, semua peserta akan mendapatkan sertifikat peserta. Kemudian untuk captionnya, kemudian kemudian untuk yang tadi yang satu zip file itu benar, itu merge dari 3 file. Jadi isi email adalah gabungan yang berisi 3 file, yaitu yang pertama ada hasil karya, yang kedua adalah Word, bentuk Word penjelasan hasil karya tersebut, dan yang ketiga adalah bahan caption publikasi ini juga dalam bentuk Word. Kalau untuk goals captionnya, saya serahkan Kak Melisa. Baik, untuk caption itu adalah penjelasan singkat mengenai hasil karya peserta, jadi tidak perlu penjelasan semuanya. Untuk caption itu terserah dari peserta, yang penting maksimal adalah 1.000 karakter, seperti itu. Ya, itu. Kak Michael, maaf, ini ada pertanyaan dari Muhammad Akbar Habisan lagi. Berarti kalau mau ambil dari Searchline harus commercial use ya? Harus commercial use. Enggak sih. Free pick itu nggak ada commercial use-nya. Nggak boleh komersial kalau nggak salah. Harus nyantumin kredit. Tapi kalau untuk project untuk publikasi itu nggak perlu nggak perlu ditambahkan kredit. Setauku ya. Beberapa platform lain juga kayak gitu kalau nggak salah. Intinya aku kurang tahu ya termnya gimana, sebutannya itu commercial use atau gimana, tapi bebas dari pembatasan untuk komersial gitu. Enggak, bebas dari pembatasan untuk project gitu. Ya. Intinya free source lah. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Kak Michael yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari peserta. Kita sudah sampai di penghujung acara.
Itu tandanya acara technical meeting lomba UI UX telah berakhir sampai di sini. Sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jika ada peserta yang dapat on-cam, maka dipersilahkan untuk on-cam. Namun apabila tidak bisa, maka kami izinkan untuk off-cam. Untuk panitia, kami persilahkan. Baik, untuk peserta masih kita tunggu untuk on-cam-nya. Silakan. Oke, baik. Kita mulai saja untuk screenshot-nya. Mulai dari 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sesi dokumen sampai di sini ya. Ya, terima kasih untuk Pak Melisa yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Saya ingatkan lagi, jangan lupa bagi para peserta diwajibkan untuk memfollow IG Skillful @skillful untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai belajar coding secara online. Terima kasih bagi para peserta dan juga pihak Skillful yang telah berpartisipasi dalam technical meeting pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan serta sikap kami. Sebagai tambahan informasi, acara IA ini tidak hanya berakhir pada lomba UI UX saja. Masih banyak rangkaian acara IA yang lain, yaitu ada workshop cloud computing yang disponsori oleh AWS Academy, ada juga workshop IoT, lomba Valorant, dan juga ada pameran yang akan dilaksanakan di akhir bulan Juli. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk ikut berpartisipasi pada rangkaian acara IA lainnya, jangan lupa ikutin terus Instagram @IAAUKDW. Sekian dari saya selaku MC, dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teman-teman sudah boleh meninggalkan Google Meet ini. Yap, thank you semua. Semangat ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Ditunggu karya-karyanya.